Kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Sunanus shaumi wa Ramadan, sunnah-sunnah puasa dan Ramadan. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Idza tayaqqanal ghurub, apabila sudah yakin maghrib. Kalau sudah yakin matahari terbenam, sunnah buru-buru berbuka puasa. Bihilafin, lain halnya ma idza syaka, jika ragu. Fayajibu alaihi ayya'mala bil ihtiyat, maka wajib berhati-hati. Wa yu'akhirul fitra, dan akhirkan berbuka puasa. Jelas ya? Jadi sunnah menyegerakan berbuka puasa kalau sudah yakin maghrib. Kalau belum yakin, hati-hati, jangan langsung buka, biarkan agak sedikit diakhirkan, ya. Mungkin dalam kondisi mendung, ya, mati lampu, ya kan, nggak ada yang adzan, mendung lagi begitu. Kemudian mungkin di perjalanan kita, ya, HP lowbat, di mobil juga jamnya, timernya itu rusak, misalnya begitu. Nah ini sebaiknya jangan dulu berbuka puasa. Nanti nunggu sampai yakin benar-benar sudah maghrib. Nah, sunnah yang kedua as-suhur, ya, makan sahur. Walau bijur'ati ma'in, meskipun dengan seteguk air. Nah berarti meskipun kita masih kenyang, tetap disunahkan makan sahur. Karena ada kalimat walau bijur'ati ma'in, meskipun dengan seteguk air. Orang sahur hanya dengan minum air seteguk, itu kan berarti masih apa? Masih kenyang. Mungkin buka puasanya kebanyakan, habis tarawih lanjut makan lagi, ya, tadarusan jam 12 juga makan lagi, kenyang, akhirnya kan malas sahur, ya. Jangan meninggalkan sahur meskipun hanya seteguk air, minum saja. Nah, kapan disunahkannya sahur itu? Wa yadkhulu waktu suhur min muntasofil lail, waktu sahur masuk dari mulai pertengahan malam. Pertengahan malam itu enggak mesti jam 12, ya, tergantung maghrib dan subuh, ya. Jadi kalau maghrib jam 6, subuh jam 4, berarti pertengahan malam jam berapa? 11. Jam 11 itu sudah mulai sunnah sahur. Kalau memang maghrib jam 6, subuh jam 4. Nah, yang ketiga, takhirus suhur, disunahkan mengakhirkan sahur, ya, mengakhirkan sahur. Bihaitsu la yafhushu takhir, cuman jangan terlalu diakhirkan, takut kebablasan. Patokannya itu wa yumsikun nudban anil akli qoblal fajri binahwi khamsina ayatan. Patokannya itu selesai sahur sampai datangnya subuh kurang lebih 1/4 jam, 15 menit. Jadi kira-kira jam berapa sahurnya tuh? Setengah jam lah ya sebelum subuh, ya. Karena kan makan mungkin untuk 5 menit kayaknya terlalu tergesa-gesa, ya. 15 menit lah mungkin. Itu kan udah cukup buat rokokan, buka ngopi, cukup itu, ya, 15 menit. Jadi selesai kita makan minum itu masih ada jeda waktu ke subuh kurang lebih 15 menit, 1/4 jam. Dari mana kesunahan menahan dari makan dan minum sampai waktu subuh itu 15 menit? Itu diambil dari hadis Nabi, bahwasanya Nabi itu selesai makan sahur dengan para sahabat atau keluarganya hingga datangnya waktu subuh itu cukup untuk membaca kurang lebih, ya, 50 ayat Al-Quran. Jadi kalau membaca 50 ayat itu 15 menit kurang lebih cukup. Tapi dengan patokan bacaannya yang sedang, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, dan ayatnya pun sedang, tidak panjang, tidak pendek. Itu 50 ayat, 15 menit selesai kurang lebih. Nah, yang 15 menit itu atau 50 ayat itu, ya, di Indonesia atau di kita itu lebih terkenal dengan istilah waktu imsak. 10 menit kecepatan, ya. Kalau kita baca Quran 10 menit itu, ya, kalau bacaannya cepat sih selesai 50 ayat. Tapi kalau lambat nggak selesai itu. Ya,
Kalau ngikut patokan kitab ini 15 menit kurang lebih. Enggak, sedang. Oh ya, pendek itu. Pendek. Ya kalau pendek mah 5 menit juga bisa. Qul huwallahu ahad kan satu ayat. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Bisa selesai 5 menit juga 50 ayat. Jadi antara 15-10 menit lah ya, begitu kurang lebih. Kemudian sunnah puasa lagi apa? Al-fitru ala rutabin witron, yang keempat ya. Berbuka puasa ya menggunakan rutab, kurma muda ya. Witron dengan jumlah yang ganjil. Jadi kalau ada kurma muda itu apa ya? Rasanya itu manis keset. Ya, kayak apa? Kayak mangga kelapa. Kayak buah apa sih rasanya tuh? Punya manis tapi keset. Kayak salak. Salak yang manis. Bener kayak salak gitu. Enggak, jauh beda. Pokoknya salak lah ya, kayak salak yang manis itu. Itu kayak gitu, enggak jauh beda, kayak salak yang manis. Nah itu kalau ada kurma muda, kalau tidak ya kurma yang ada aja gitu. Fayuqaddimuhu awalan, ya dahulukan kurma. Fa'ilam yajid fabus. Kalau tidak ada kurma muda, kurma yang sedang, setengah matang. Itu yang masih ada tangkanya, itu yang dijual di toko-toko itu ya. Itu kurma sedang itu. Kan kurma itu kan ada 3 fase ya, muda, sedang, tua. Kalau yang muda itu manis kayak salak yang manis itu. Kalau yang tua keras, muda kelembek. Nah, jadi kalau kita buka puasa, jika ada ya dahulukan dengan kurma muda begitu. Kalau tidak ada dengan kurma sedang. Kalau tidak ada dengan kurma tua ya, kurma tua. Kalau tidak ada kurma, fama izamzama, dahulukan berbuka dengan air zam-zam. Famain, kalau nggak ada zam-zam ya boleh dengan air biasa saja, air mineral putih. Kalau tidak ada air mineral juga yang putih, air putih biasa, fabihulwin, maka dahulukan dengan sesuatu yang manis alami, ya seperti dengan salak yang manis, dengan mangga yang manis, apel begitu. Fahalwa. Nah kalau tidak ada maka dengan sesuatu yang manis karena dimasak, kolak ya, bubur dan sebagainya. Ini maksudnya apa? Yang pertama kali dikonsumsi ketika berbuka puasa. Itu maksudnya, bukan berarti ada kurma, ada air, ada bubur. Kurma dulu baru air, baru bubur. Bukan begitu. Jadi maksudnya nih tahapannya, apa yang harus didahulukan? Yang dahulukan adalah kurma kalau ada. Kalau nggak ada, kurma muda tidak ada, kurma tua, kurma muda sedang tua tidak ada, air zam-zam tidak ada, dahulukan minum air biasa. Tidak ada, dahulukan minum sesuatu yang manis alami. Tidak ada, dahulukan sesuatu yang manis karena dimasak. Nah itu urutan apa yang harus kita konsumsi duluan untuk membatalkan puasa, begitu ya. Karena sebagian orang ada yang salah juga, malah minum dulu kan, ya minum dulu, kurmanya malah enggak. Ada lagi yang manis-manis dulu katanya, ya kolak baru minum, salah, justru minum dulu yang didahulukan, ya. Naam. Yang kelima, membaca doa berbuka puasa. Ini doa berbuka puasa itu dibacanya boleh ketika mau berbuka puasa atau setelah membatalkan puasa ya. Jadi boleh makan kurma dulu baru membaca doa, atau baca doa dulu baru makan kurma. Ya, jadi boleh. Lebih utama makan kurma dulu, minum air dulu baru baca doa. Cukup dengan bismillah saja awalnya. Bismillahirrahmanirrahim, makan kurma, minum, baru baca doa. Doanya ini panjang ya, nggak usah dihafalin, nggak usah ya.
ditulis aja, nanti ketika puasa saat berbuka ini dibaca. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Nah ini. Wa yad'u bima syaa. Lalu silahkan lanjutkan doanya sesuai dengan kehendak masing-masing. Ada doa yang subhanallah ya, pahalanya besar itu. Ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiri dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Itu kalau membaca doa ini ketika berbuka puasa, Allah ampuni semua dosanya, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Ya. Dan perbanyak doa ya ketika berbuka puasa. Kenapa? Karena selama kita berbuka puasa, selama itu malaikat mengaminkan doa kita. Dan inilah setan saat-saat menggoda manusia biar lalai dari berdoa. Ayo segala apa dimakan sambil ngobrol, biar kita lupa nggak doa. Doa cuma tadi yang pendek, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Pada gitu selesai, nggak ingat apa-apa, makan aja terus-terusan. Ini setan yang menggoda. Biar apa? Biar kita kehilangan kesempatan emas doa kita diamini oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Yang keenam, taftirus shaimin, memberi makan kepada yang berbuka puasa. Ya. Maksudnya memberi takjil ya. Takjil. Kenapa? Karena pahalanya besar ya. Jadi siapapun orang yang kita kasih untuk berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala puasa seperti yang didapatkan oleh orang yang kita kasih sedekah itu. Jadi kalau kita ngasih 10 orang, kita dapat pahala 11. Pahala kita 11 punya orang. Kita ngasih makan 20 orang, kita punya pahala 21 puasa. Ya Allah, ya. Bagaimana kalau yang kita kasih sedekah itu, kita kasih takjil itu ternyata puasanya jebol, batal atau enggak benar? Kata para ulama, kita tetap mendapatkan pahala puasa dia secara utuh. Kita sedekah sama orang nih buat buka puasa, itu ada nasi kotak, ada minuman, ada kurmanya. Ternyata orang yang kita kasih takjil ini saat dia puasanya berbohong, ngomongin orang, kan habis pahala puasanya satu. Habis pahala puasanya karena berbohong, ngomongin orang. Tapi kita yang sedekah sama dia tetap mendapatkan pahala puasa dia secara utuh plus pahala puasa kita. Itu tidak ada ruginya. Taftirus shaimin, memberikan takjil ini ya. Makanya orang yang dikasih kelebihan rezeki sama Allah itu banyak ladang ibadahnya sebetulnya ya. Sumber pahala. Yang ketujuh, al-iktisal minal janabati qoblal fajri, mandi junub sebelum subuh. Ya, ini sunnah. Jadi mandi junubnya mah wajib, cuman pelaksanaan mandi junubnya sebelum subuh ini sunnah. Berarti mandi junubnya setelah subuh boleh. Setelah masuk waktu subuh, berhubungan badan di malam hari, masuk waktu subuh baru mandi junub, boleh, nggak apa-apa. Ya cuman lebih utama disunahkan sebelum subuh sudah mandi junub. Alasannya apa? Dua. Yang pertama, khurujan minal khilaf, demi menyelamatkan diri kita dari perdebatan para ulama. Sebab ulama berdebat, berbeda pendapat tentang apakah sah puasa seseorang yang belum mandi junub ketika subuh. Ada yang mengatakan tetap sah, ada yang mengatakan tidak sah. Pokoknya kalau masuk waktu subuh dalam keadaan junub belum mandi, ada ulama yang mengatakan tidak sah puasanya. Tak demi kita selamat daripada perdebatan ini, mending kita mandi aja udah sebelum subuh, lebih aman. Alasan yang keduanya, walikai yabda'a shaumahu tahiran, agar memulai aktivitas puasa dalam keadaan suci dari hadas besar. Tuh. Yang kedelapan, al-iktisal kulalailatin min layali Ramadan balal maghrib, mandi setiap malam selama bulan Ramadan. Waktunya ba'dal maghrib, setelah maghrib. Tujuannya apa? Likayyan syatolil qiyam, biar semangat sholat tarawehnya, biar semangat tadarusannya. Mandi tiap malam, tapi pakai niat
saya niat mandi sunnah di bulan suci Ramadan, ya, pakai niat. Bagi yang nggak punya rematik ini, yang punya rematik jangan ini mandi habis maghrib ya, kurang bagus. Kecuali pakai air hangat ya. Yang kesembilan al-muhafadzatu ala sholati tarawih, menjaga sholat tarawih. Min awwali lailatin ila akhiri lailatin, dari awal malam sampai akhir Ramadan. Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallah ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sholat tarawih, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, maksudnya sholat tarawih, ibadah di malam hari, karena beriman kepada Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka semua dosa yang telah dilakukan diampuni oleh Allah. Garis miring dosa kecil ya, dosa kecil. Yang ke-10 ta'akkudul muhafadzati ala sholatil witri, menjaga sholat witir. Wa yahtasu witru Ramadan bisalasi khususiyat, sebab witir di bulan Ramadan itu beda dengan witir di bulan yang lain. 3 perbedaannya. Pertama, tusanu fihil jamaah, witir di bulan Ramadan sunnah berjamaah. Kalau witir di selain Ramadan enggak sunnah jamaah, masing-masing aja. Itu perbedaannya. Yang kedua, yusanu fihil jahru, disunahkan mengeraskan bacaan. Witir Ramadan, di luar Ramadan jangan pelan aja bacaannya, Fatihahnya, suratnya pelan aja. Yang ketiga, yusanu fihil qunut fin nisbil akhir min Ramadan, disunahkan baca doa qunut di pertengahan akhir bulan Ramadan. Nah, kalau di bulan Ramadan selain Ramadan tidak disunahkan qunut di dalam sholat witir, tapi di bulan Ramadan disunahkan baca doa qunut. Kapan? Di pertengahan akhir bulan Ramadan. Begitu. 11, al-iksar min tilawatil Quran, memperbanyak baca Quran. Cuma nih garis besarnya, bitadaburin, bacanya dengan tadabur. Jadi perbanyakin baca dengan tadabur, berarti bacanya santai, pelan, dihayati, direnungi. Itu ada orang yang hanya fokus memperbanyak baca Quran tapi tidak tadabur, ya baik-baik saja, cuman jauh pahalanya dibandingkan dengan orang yang tadabur. Apa tadabur? Merenung ya. Bismillahirrahmanirrahim, dihayati maknanya. Boleh dengan dilihat terjemah di sampingnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kan nggak paham tuh, lihat di sampingnya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, terus sampai waladhdallin, nyambung. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu namanya tadabur ya. Karena kan kalau yang nggak pernah ngaji, maksudnya nggak pernah pesantren gitu kan, nggak pernah ngaji ilmu bahasa Arab, itu kan susah untuk mentadaburi Al-Quran, kecuali dengan cara apa? Lihat terjemah. Silahkan buka Quran terjemah, beli Quran terjemah nggak apa-apa. Untuk apa? Menghayati bacaan Al-Quran, merenungi bacaan Quran. Apalagi yang Quran terjemah per kata itu bagus itu ya. Jadi kita baca alhamdulillah, di bawahnya segala puji, lillahi, bagi Allah, Robbi, Tuhan, alamin, semesta alam. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nas, kepada Tuhannya manusia, malikin nas, yang menguasai manusia. Enak tuh Quran terjemah per kata. Beli ini HP beli 3 juta, Quran kayak begitu nggak punya ya. Ada nggak tuh? Banyak ya. Handphone, iPhone ya. iPhone berapa? 15. Tapi Quran terjemah per kata nggak punya. Ustaz kan ada di handphone. Ngandelin handphone nggak beres nanti ngajinya. Baca Quran sambil baca WA nanti. Ya, apalagi bisa 2 layar atas bawah. Atas baca Quran, bawahnya chattingan ya.
sama janda muda. Waduh, kan repot ya. Nggak beres dah. Itu mah Quran di HP mah buat dalam keadaan darurat di perjalanan ya. Kalau di rumah mah jangan dibiasain ya. Kenapa? Karena guru kami ya, karena yang namanya handphone itu kan diciptakan bukan untuk itu tujuannya. Untuk apa? Untuk komunikasi, untuk sekarang udah lebih daripada itu, untuk bermain, bukan tujuannya untuk baca Quran. Ya. Beda dengan cetakan Quran. Memang dicetak untuk dibaca. Kan begitu. Jadi ada keberkahan daripada niat yang mencetaknya, yang memproduksinya itu niat itu ya. Baik, kemudian yang ke-12 aliksar minas sunan, perbanyak melaksanakan sunnah seperti qobliyah ba'diyah ya. Laksanain semuanya tuh, yang jumlahnya berapa? 22 rakaat qobliyah ba'diyah. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, totalnya 22. Tuh perbanyak. Salat duha perbanyak ya, yang biasanya duha tambah 8 atau 12. Salat tasbih 4 rakaat ya. Kalau rutinitas yang diajarkan oleh guru kami itu sholat tasbih di bulan suci Ramadan ya, itu dilaksanakan setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, wiridan, sholat ba'diyah, lalu sholat sunnah tasbih 4 rakaat. Ustaz capek kan langsung tarawih? Enggak, tarawih jam 9 ya. Jadi ada jeda buat istirahat ya. Habis makan ya, buka puasa cuma ngebatalin doang ya, paling makan gorengan nggak banyak, asal aja begitu. Kemudian sholat maghrib jamaah, wiridan, ba'diyah maghrib, sholat habis tasbih makan. Setelah makan istirahat sampai jam 9. Jam 9 baru azan, kemudian wiridan, setengah 10 sholat isya, lanjut sholat taraweh, selesai jam 11 sampai setengah 12. Tuh tiap malam kayak begitu tuh. Insya Allah kalau dipraktekkan kayak begitu, insya Allah bubar ya. Pengen cepat-cepat aja kita mah ya, lain-lain ladang, lain belalang ya, lain pula ikannya begitu. Sholat awabin perbanyak di bulan Ramadan ya. Berapa rakaat awabin? 20 rakaat. Habis sholat maghrib ya, perbanyak itu. Ini yang kayak begini nih sebetulnya nggak perlu Ramadan ya, hari-hari biasa pun kita kerjakan. Minimal lah seumur hidup itu pernah sholat duha 12 rakaat Pak, minimal pernah sholat awabin 20 rakaat seumur hidup. Jangan kagak pernah sama sekali, nyobain ya. Biasanya taraweh witir cuman 3 atau 1, cobain 11 1. Biarin seumur hidup sekali. Kalau emang nggak bisa istiqomah, cobain ya. Kayak sholat awabin habis ba'diyah maghrib biasanya 2 rakaat, cobain sekali-kali mah berapa? 20. Meskipun seumur hidup. Jangan ampe nanti kita mati yang kayak begitu nggak pernah sama sekali, kan rugi ya. Kan kalau udah pernah makan nggak penasaran, bener nggak? Kan ada restoran viral nih, udah pernah kesana sekali, penasaran nggak? Enggak kan, begitu sama ini juga ya, ibadah sunnah kayak begitu. Kalau kita untuk menjaga tiap hari kayaknya susah. Awabin 20 rakaat tiap hari, wah mencret kayaknya nggak bisa ya. Sholat witir 11 rakaat tiap hari, tiap malam kayaknya susah. Sholat duha 12 rakaat tiap hari ya kayaknya berat. Minimal pernah ngerasain seumur hidup, minimal. Ustaz, maksudnya witir 11 rakaat itu Gimana? Maksudnya yang 11 rakaat itu pokoknya 2 rakaat 2 kena. Oh iya. Niatnya witir juga. Witir. Witir. Iya. 2 2 2 2 1. Satu aja. 2 2 2 2 2 1. Iya. Witir. Cuman gini niatnya, usolli rakaataini minal witri, pakai minal witri karena kan 2
Artinya mina itu bagian daripada witir gitu. Kan witirnya yang satu ini belakang itu. Nah itu ya, cobain dah sekali-kali ya. Sholat awabin malam minggu 20 ya, libur kan malam minggu atau malam Senin lah, malam Senin begitu ya. Saya kalau misalnya sunat wudu, sholat, tahajud, terus hajat, atau tiga witir. Kalau saya, Iya. kalau ada lagi, maksudnya 11 witir ya nak, niatnya witir terus. Iya, emang sholat witir kan maksimal 11. Maksimal 11. Kayak duha kan maksimal 12 rakaat. Maksimal. Ya. Siap nyobain, siap? Lemes amat ini. Hari Minggu kan libur tuh malam Senin, sholat awabin 20 rakaat. Waktunya kapan? Habis sholat maghrib, jangan pulang di masjid aja. Ayo sholat. Ya. Awabin di berapa waktu? Pada doang juga bisa. Enggak boleh. Habis maghrib. Tapi ada ya mungkin ada dua apa ada satu maghrib, ada satu waktu doang. Iya. Maghrib doang. Kalau yang siang itu sholat duha itu namanya banyak. Bisa disebut sholat duha, ada yang menyebut sholat awabin juga. Iya ada itu. Tapi duha itu kalau pagi mah namanya doang beda. Namanya doang itu ya. Yang ada dua, tapi hakikatnya sama duha juga. Nah kalau habis maghrib mah awabin memang namanya itu. Ya. Jadi sholat duha itu ada ulama yang menyebutnya sholat awabin. Kenapa? Orang yang kembali kepada Allah di tengah orang lupa kepada Allah. Pagi kan banyak yang lupa kepada Allah karena bekerja. Nah kalau yang awabin yang beneran itu habis sholat maghrib begitu ya. Habis ba'diyah maghrib awabin 20 rakaat. 2. Siap? Nah, cobain. Ah. Coba. Iya, kan cobain. Seumur hidup sekali. Jangan sampai keburu mati belum pernah sama sekali kan rugi kan begitu. Sayang. Yang ke-13 wallahu a'lam bishawab.